Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keza Lumas Tanggang, merupakan mahasiswa Teknik Biomedis Angkatan 2023 Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyetiran biomedis, secara spesifik mengenai image quality untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah teknik pencitraan biomedis. Image quality dalam pencitraan biomedis dapat dipahami sebagai kemampuan sistem dalam merepresentasikan informasi anatomi maupun fisiologi secara akurat dan dapat diinterpretasikan secara diagnostik. Seperti ditunjukkan pada slide, kualitas citra bukan hasil interaksi beberapa parameter utama, yaitu sampling, contrast, resolution, noise, artifact, distortion, dan akurasi. Secara fundamental, image quality bersifat trade-off, khususnya antara resolution, noise, dan acquisition parameter seperti waktu atau dosis. Artinya, peningkatan satu parameter seringkali berdampak pada penurunan parameter lainnya. Oleh karena itu, pendekatan dalam imaging bukan sekedar memaksimalkan satu aspek, tetapi mengoptimalkan seluruh kesistem. Pada saat ini ditunjukkan bahwa higher sampling tidak selalu menghasilkan kualitas yang lebih baik, karena terdapat trade-off dengan noise dan ukuran data. Secara teori, sampling dalam sistem imaging harus memenuhi Nyquist sampling theorem, yaitu frekuensi sampling minimal 2 kali frekuensi tertinggi sinyal. Dan jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka terjadi aliasing, yaitu distorsi akibat kesalahan representasi frekuensi. Selain itu, digunakan juga anti-aliasing filter untuk membatasi frekuensi sinyal sebelum proses sampling. Oleh karena itu, resolusi atau resolusi spesial menunjukkan kemampuan sistem dan membedakan dua objek yang berdekatan. Secara sistem, resolusi dipengaruhi oleh karakteristik detektor, ukuran pixel, serta respons sistem seperti point spread function. Namun, peningkatan resolusi seringkali meningkatkan noise karena berjumlahnya kurang sinyal per unit area. Pada slide ini ditunjukkan bahwa kontras tanpa kontrol noise yang baik tetap tidak cukup untuk menghasilkan citra yang diagnostically useful. Kontras didefinisikan sebagai perbedaan intensitas atau kecerahan antara dua jaringan, yang dalam konteks medis sangat penting untuk membedakan jaringan normal dan patologis. Namun, kualitas kontras harus dianalisis bersama dengan noise, yaitu fluktuasi acak pada sinyal yang dapat menurunkan visibilitas struktur. Secara kuantitatif, hubungan ini dipresentasikan sebagai contrast to noise ratio. Semakin tinggi CNR, makin mudah suatu struktur dideteksi. Noise sendiri dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk quantum noise yang mengikuti distribusi Poisson, serta noise elektronik dari sistem. Oleh karena itu, evaluasi kualitas citra tidak hanya bergantung pada kontras, tapi juga pada tingkat noise dalam sistem. Slide ini menekankan bahwa tidak semua struktur yang terlihat dalam citra merupakan representasi objek yang sebenarnya. Artifak merupakan sinyal atau pola yang muncul dalam citra, tetapi tidak berasal dari struktur anatomis, dan biasanya disebabkan oleh keterbatasan sistem atau kondisi akuisisi, seperti motion artifact. Berbeda dengan noise yang bersifat acak, artifak biasanya memiliki pola tertentu dan dapat menyebabkan misinterpretasi. Sementara itu, distortion adalah perubahan bentuk, ukuran atau posisi objek dan citra dibandingkan kondisi sebenarnya. Distortion sering disebabkan oleh ketidaklinearan sistem atau faktor fisik seperti inhomogenitas medan pada MRI. Kode fenomena ini menunjukkan adanya deviasi antara sistem ideal dan sistem nyata, sehingga sangat penting untuk dipahami dalam interpretasi citra medis. Pada slide ini ditunjukkan konsep akurasi secara trade-off dalam sistem imaging. Akurasi itu dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu kuantitatif akurasi yang berkaitan dengan nilai sinyal dan geometrik akurasi yang berkaitan dengan ukuran dan bentuk objek. Akurasi sangat dipengaruhi oleh resolusi, noise, serta adanya distortion dan sistem. Selain itu, ditunjukkan juga triangle trade-off antara resolution noise dan acquisition time. Sebagai contoh, peningkatan resolusi biasanya membutuhkan waktu akuisisi lebih lama atau menghasilkan noise yang lebih tinggi. Dengan demikian, tidak ada sistem imaging yang benar-benar sempurna. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam optimasi berbasis kebutuhan klinis agar citra yang dihasilkan tetap akurat dan relevan untuk diagnosis. Sekian penjelasan saya mengenai image quality. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.